Bitcoin, salah satu aset paling kontroversial di dunia ini. Banyak yang bilang kalau ini adalah aset paling berharga juga di tahun 2024. Bitcoin adalah aset yang bisa bikin kita kaya instan. Dan Bitcoin juga adalah penyelamat dari garis kemiskinan. Di sisi yang berseberangan, banyak yang bilang kalau Bitcoin adalah ponzi terbesar sepanjang sejarah manusia. Nggak punya fisik, nggak ada utilitas, dan suatu saat akan meledak. Harganya akan kembali ke nol, dan Bitcoin adalah scam. Di video ini gue akan menjelaskan kenapa ada dua kelompok, di mana satu kelompok sangat mendukung Bitcoin, sementara satunya lagi sangat anti dengan Bitcoin. Gue akan mencoba menjelaskan semuanya di video ini, dan terserah kalian apakah kalian mau membeli atau enggak. Gue perlu disclaimer di sini kalau video ini bukan financial advice sama sekali. Jadi kerugian finansial yang kalian dapatkan setelah menonton video ini bukan tanggung jawab gue. Jadi lo orang bijak dan jangan gampang dipengaruhi sama orang lain. Halo semuanya, gue Josh Gultom. Selamat datang lagi di channel pribadi gue. Kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan nama Josh Rafga juga. Kalian juga bisa bantu channel ini dengan sekedar komen dan like video ini, atau kalian juga bisa gabung membership channel ini dengan cara klik tombol gabung di sebelah tombol subscribe. Seperti nama-nama orang yang ada di sini. Ini adalah nama-nama orang yang sudah gabung membership channel ini. Dengan kalian gabung, kalian bisa dapat akses ke video yang belum tayang duluan, terutama kalau kalian masuk level 2 atau level VIP. Kalau kalian mau masuk level 1, kalian bisa nonton video yang belum tayang beberapa jam sebelum tayang ke publik. Kalian juga bakal dapat logo khusus di setiap kali kalian komen, dan gue bisa dengan mudah notice kalian dan bisa reply komen kalian. Jadi, tanpa lama-lama lagi, kita mulai aja videonya. Bitcoin adalah sebuah aset digital yang pertama kali tayang ke publik di tanggal 3 Januari 2009. Ini adalah sebuah proyek dibuat oleh satu orang atau satu organisasi atau satu kelompok yang anonimus, nggak diketahui namanya. Tapi dia menyebut dirinya dengan nama Satoshi Nakamoto. Hingga sekarang nggak diketahui siapa itu Satoshi Nakamoto sebenarnya, tapi rumor mengatakan kalau dia adalah anggota Badan Intelijen Amerika atau CIA yang memberontak. Konsep Bitcoin ini dituliskan di atas kertas putih sepanjang 9 halaman yang bisa kalian akses di internet. Dengan judul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System di tanggal 31 Oktober tahun 2008. Kalau gue translate ke bahasa Indonesia, ini artinya jadi Bitcoin, sistem uang elektronik orang ke orang. Walaupun nggak ditulis di kertas putihnya, tapi pembuatan Bitcoin ini itu dipercaya dibuat karena respon Satoshi terhadap krisis finansial di tahun 2008. Dia muak dengan sistem perbankan dan sistem inflasi yang dibuat oleh bank sentral, di mana uang fiat nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun. Bitcoin ini juga memperbaiki sistem bagaimana uang bisa ditransfer dari satu orang ke orang lain tanpa adanya pihak ketiga, seperti bank atau institusi lainnya. Bitcoin adalah satu-satunya aset di dunia ini yang bisa dikirim satu tempat ke tempat lain tanpa perlu izin dan otorisasi siapapun pada zamannya. Jadi kalau kalian mau kirim duit dari Indonesia ke Belanda misalnya, hanya Bitcoin lah yang bisa kalian percayai pada zaman itu. Kalian mau kirim 1 miliar, mau kirim 1 juta, mau kirim 100 miliar, nggak ada yang ngelarang, dan cuman Bitcoin yang bisa kalian kirimkan tanpa perlu izin dari bank atau dari institusi apapun. Bitcoin ini bukan sekedar koin digital yang bisa dicetak begitu saja. Bitcoin adalah sebuah sistem yang sudah saklek dan tidak bisa diubah karena sistemnya yang bersifat desentral dan blockchain. Gue tau pasti banyak orang yang nggak ngerti kata desentral dan blockchain, jadi gue bakal jelasin dengan cara yang cukup kasar aja, dan menurut gue ini sangat gampang. Kalian sebenarnya nggak perlu ngerti terlalu dalam banget konsep blockchain dan desentral itu kayak gimana sebenarnya. Walaupun sebenarnya gue tetap rekomen ya kalian belajar sangat dalam tentang teknologi blockchain ini. Jadi kalian punya conviction ketika kalian pegang sebuah barang. Tapi di video ini gue gak akan jelasin secara detail banget, karena gue yakin dari 80% kalian yang nonton ini pasti bakal ngantuk dan langsung keluar ketika gue ngejelasin secara teknis blockchain dan decentral itu kayak gimana. Jadi gue bakal jelasin dengan cara ngedongeng. Oke, gini. Bayangin Bitcoin ini adalah seorang penyihir, ya. Dia ini adalah penyihir yang gak bisa mati kecuali kalian bakar 100% jantungnya. Ya, ini jantung.
Harus 100%, semuanya kalian bakar, baru dia bisa mati. Jadi walaupun ada setitik aja daging jantungnya itu yang nggak kebakar, dia itu nggak bakal mati. Nah, gimana cara penyihir ini supaya bisa hidup abadi dan pastinya nggak akan mati-mati lagi? Yang dia akan lakukan adalah, dia akan potong jantungnya sebanyak-banyaknya, kecil-kecil. Dan dia akan sebarin ke seluruh penjuru dunia. Tapi masalahnya, dia nggak bisa sembarangan taruh jantungnya. Sihirnya ini cuman berlaku kalau jantungnya ini disimpan oleh seseorang yang hidup. Jadi dia nggak bisa kubur di tempat random. Harus ada yang rawat dan ada yang simpan jantungnya. Nah, masalahnya, siapa yang mau nyimpan jantungnya? Dan apa untungnya orang-orang yang mau nyimpan jantung ini, ya kan? Kan dia malah dikasih tugas yang ngerepotin dirinya sendiri dan nggak ada untungnya sama sekali. Malah ngerepotin istilahnya. Nah, mereka mau nyimpan jantung ini karena jantung ini tuh ngeluarin darah ajaib yang bisa nyembuhin penyakit apapun secara terus-terusan yang bisa dijual lagi nantinya. Tapi keluarnya ini tuh random. Jadi kadang potongan di sebelah sini yang keluar 10 menit kemudian, lalu di sebelah sana keluar 10 menit lagi, keluar lagi di jantung potongan yang sebelah sana. Intinya pengeluaran darah ini tuh random. Keluarnya random-random. Jadi semakin banyak potongan jantung yang kalian punya, maka darah ajaibnya juga akan semakin banyak. Darah ajaibnya ini semakin banyak, ya kalian jadi semakin kaya karena kalian bisa jual darah ajaibnya. Nah, karena banyak orang yang tahu tentang hal ini, semua orang itu mau nyimpen jantung si penyihir ini tadi. Walaupun nyimpennya itu agak ribet dan gak boleh sembarangan ditinggal. Jantungnya ini tuh malah diperjualbelikan kembali dan dipotong lebih kecil-kecil lagi. Sehingga bisa di-sharing ke lebih banyak orang. Semakin luas persebaran potongan jantung ini, maka akan semakin besar kemungkinan penyihir ini akan hidup abadi. Bahkan dia mau bundir pun gak bisa gitu, susah. Ya, harusnya kalian paham sampai di sini. Nah, persebaran potongan jantung yang meluas ini tadi dan tidak berada di satu titik lokasi, inilah konsep yang disebut dengan kata desentral. Kebalikan dengan kata sentral, di mana posisinya berada cuma di satu titik. Kalau desentral itu tersebar ke banyak titik. Artinya, penyihir bernama Bitcoin ini itu tidak mungkin mati. Kecuali satu bumi kebakar 100% semuanya. Gara-gara asteroid jatuh tiba-tiba misalnya. Nah, lalu kegiatan menyimpan potongan jantung tadi itu disebut kalau di Bitcoin sebagai mining atau menambang Bitcoin. Nah, mining ini itu dilakukan pakai mesin. Dan semakin gede peralatan si penambang ini atau semakin canggih, maka semakin banyak Bitcoin yang akan mereka dapatkan. Atau darah ajaib tadi itu makin banyak mereka dapatnya. Nah, proses mining ini juga itu menjadi kegiatan untuk terus menghidupkan network Bitcoin. Jadi selama ada satu aja penambang yang masih nyalain satu laptop gitu untuk mining di pojokan sudut dunia manapun, Bitcoin itu tidak akan pernah mati. Sama seperti penyihir tadi, walaupun satu dunia sudah kebakar semua, tapi ada satu potongan jantung kecil yang disimpan sama orang lain di pojokan manapun, penyihirnya nggak akan mati. Harusnya sampai sini kalian paham. Kalau masih nggak paham juga analogi ini, coba deh tulis kolom komentar di bawah, ntar gue coba bantu deh. Nah, masalahnya sihir hidup abadi ini itu dia punya satu keanehan lain. Apa anehnya? Anehnya itu adalah setiap kurang lebih 4 tahun sekali, darah yang keluar dari potongan jantungnya itu akan berkurang setengah. Ini mengakibatkan darahnya itu semakin lama semakin langka dan semakin berharga juga. Yang dulu mungkin darah ajaib ini harganya cuma 1 juta per tetes gitu misalnya. Ini bisa naik sampai 10 juta per tetes. Karena susah banget dapetin 1 tetes doang setiap 4 tahun sekali. Karena tiap 4 tahun sekali itu berkurang terus. Berkurang setengah. Efek pengurangan setiap 4 tahun sekali ini, kalau di Bitcoin, ini disebut dengan nama halving. Di mana penambang Bitcoin bakal dapat reward yang dipotong setengah. Membuat Bitcoin itu semakin langka setiap 4 tahun sekali. Ini juga kenapa kalau kalian lihat di chart, kalian lihat grafiknya, setiap 4 tahun sekali harga Bitcoin itu selalu meledak. Dan kemarin, di tahun ini, kita baru halving. Nah, kalau kalian sampai di sini, ada yang berpikir cukup kritis, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, loh, kalau misalnya darah penyihir tadi itu bisa nyembuhin penyakit ya,
Bitcoin ini bisa ngapain? Dia bisa nyembuhin apa? Nah, fungsi utama Bitcoin ini adalah kalian punya kemampuan untuk mengirimkan aset dari sudut bumi manapun ke negara apapun tanpa izin dan perantara. Dan sekali lagi, gak ada aset apapun di dunia ini yang bisa melakukan hal itu. Bitcoin menyembuhkan sistem jembatan pengiriman value atau pengiriman uang. Dia menyembuhkan ketergantungan manusia terhadap sistem perbankan yang sangat centralized atau sangat sentral. Oke, tentunya analogi penyihir dan jantungnya tadi itu bukan sebuah analogi yang perfect menurut gua, karena ada beberapa kekurangan, seperti misalnya perbedaan transaction fee dan miner reward, ada immutable ledger dan lainnya. Tapi itu nggak akan gua bahas di sini karena kalian dengar kata-kata tadi aja mungkin kalian beberapa orang udah ada yang bingung. Jadi gue bakal bikin video ini sesimpel mungkin. Kalau kalian mau belajar lebih, kalian bisa cari video-video lain. Tapi kira-kira gambaran kenapa Bitcoin itu berharga dan kenapa dia nggak akan mati. Gua rasa cerita penyihir dan jantungnya tadi itu cukup menggambarkan secara kasar. Lalu tentunya akan ada orang yang bertanya, ini kan Bitcoin aset digital, ya. Semua yang digital itu kan diprogram dan bisa dihack. Nah, apa yang bikin orang-orang yakin banget sama aset ini? Nah, gue mungkin agak susah dan agak menjelimet kalau gue menjelaskannya menggunakan coding-coding tanpa bikin kalian tuh ngantuk. Tapi gini aja, kalian coba pikir, sudah banyak sekali hacker yang jago di seluruh dunia ini. Semuanya tuh dihack. Data nasional Indonesia dihack, website negara dihack, website NASA dihack, akun rekening bank bisa dihack, bahkan bank besar aja banyak yang kena hack. Tapi semenjak lahirnya Bitcoin di tahun 2009 sampai sekarang, 15 tahun berjalan dan gak ada yang ngurusin networknya, cuman jalanin mining doang. Gak ada yang maintenance gitu-gitu, gak ada. Gak ada update software segala macam, gak ada. Ya, 15 tahun. Gak ada satupun transaksi Bitcoin yang dihack. Tidak ada satupun yang dihack. Yang padahal, kalau lu sangat jago hacking, lu tinggal hack dompet-dompet Bitcoin aja dan jual semuanya di market. Dijamin 1000% lu jadi orang paling kaya sedunia kalau lu bisa ngelakuin itu. Lu bakal jadi orang yang punya harta kekayaan bahkan melebihi negara. Rewardnya itu sungguh luar biasa. Tapi nggak ada satupun hacker di dunia ini yang berhasil hack network Bitcoin. Malahan, hacker juga pakai Bitcoin untuk bertransaksi karena mereka tahu itu mustahil buat dihack. Kalau kalian sering dengar berita kripto dihack seperti misalnya Mt. Gox di tahun 2016 yang lagi booming sekarang, yang mereka dihack terus ada 700 ribuan Bitcoin dicuri, itu bukan Bitcoinnya yang dihack, itu Mt. Gox-nya yang dihack. Istilahnya kalau kita pakai analogi jantung penyihir ya, bukan ada maling atau hacker yang berhasil cloning jantungnya dan dapetin darah ajaib secara gratis. Enggak, bukan seperti itu. Tapi si maling ini berhasil nipu si pemilik potongan jantung untuk kasih kunci rumahnya sendiri. Lalu dia masuk ke rumahnya dan nyuri jantungnya. Entah dia pura-pura jadi temennya, entah dia pura-pura jadi pacarnya atau gimana. Pokoknya dia akan menipu si pemilik jantung ini dan dia akan curi secara paksa. Entah itu masuk dari pintu depan ataupun dari pintu belakang atau masuk dari cerobong asap, pecahin jendela, bebas. Intinya salahnya itu bukan jantungnya. Jantungnya itu nggak salah apa-apa. Yang salah itu adalah orang yang ngejaga potongan jantungnya. Jadi kalau ada cerita yang dihack, itu bukan salah networknya, tapi salah orang yang nyimpen kriptonya. Jadi bukan karena Bitcoin itu lemah networknya, tapi security Mt. Gox-nya yang lemah. Dan yang jadi korban adalah nasabah Mt. Gox yang bukannya nyimpen potongan jantungnya sendiri di rumah, tapi dia malah titipin ke rumahnya si Mt. Gox biar nggak ribet alasannya. Ya tapi sialnya rumahnya Mt. Gox yang kemalingan. Itu kenapa di dunia kripto ada pepatah yang bilang kalau bukan elu yang pegang kunci, maka koinnya bukan punya elu. Not your keys, not your coin. Oke, gue rasa sampai di sini gue sudah ngebahas dasar gimana Bitcoin itu bekerja dengan analogi yang gue buat. Kalian gak akan dapetin analogi ini di luar karena itu 100% buatan gue. Sekarang kita masuk ke the big question. Apakah Bitcoin itu adalah scam? The big problem with Bitcoin is it's not money and it's not really currency. It's just a digital token and it has no actual value other than the fact that people believe it has value.
It is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero in a microsecond, like that. Bitcoin sendiri nggak ada yang mengontrol. Tidak ada satupun entitas yang pegang kendali terhadap Bitcoinnya sendiri. Bahkan kalau di analogi penyihir dan jantungnya tadi itu, penyihirnya sendiri bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mau bundir bahkan nggak bisa. Dia nggak bisa kontrol jantung sini pindah ke sini, jantung sini pindah ke sini, nggak bisa. Karena satu-satunya cara matiin, ya bakar semuanya 100%. Tunggu kiamat lah, atau tinggal tunggu semua orang yang pegang jantung itu semuanya tewas. Itu pun kalau potongan jantungnya nggak diwariskan atau dikasih ke orang lain. Bitcoin ini itu juga bukan sebuah perusahaan. Jadi nggak ada yang diuntungkan kalau Bitcoin ini tuh terus menyala networknya. Kecuali orang-orang yang hold Bitcoin itu sendiri. Orang-orang yang beli itu yang akan diuntungkan kalau misalnya harga Bitcoin itu naik. Apakah Bitcoin itu Ponzi? Harganya cuma naik karena banyak orang yang beli. Kalau kalian bilang Bitcoin itu Ponzi dengan alasan kayak tadi, berarti saham itu juga Ponzi. Emas juga Ponzi. Perak juga Ponzi. Properti juga Ponzi. Semua barang itu harganya naik karena banyaknya permintaan yang melebihi dari supply-nya. Kalau supply atau ketersediaan sebuah barang itu sedikit, tapi yang minta atau yang butuh barang itu banyak, sudah pasti harganya naik. Masalahnya, apakah kenaikan ini diikuti dengan fungsi dari aset itu sendiri? Contoh misalnya, di properti, kalian bisa tinggal di dalam propertinya. Emas bisa dipakai sebagai pembuat konduktor elektronik dan perhiasan. Saham, ada perusahaannya yang semakin jaya setiap tahunnya. Lalu Bitcoin, apa yang mendasari harganya terus-terusan naik? Menurut gua, ada dua jawabannya. Yang pertama, karena nature dari Bitcoin itu sendiri, yang setiap 4 tahun sekali, supply barunya tiba-tiba dipotong setengah dan semakin sedikit. Sehingga seperti rumus yang tadi, supply semakin sedikit dan jumlah permintaan tetap sama atau naik, maka harga Bitcoin pasti akan naik. Itu rumus paling dasar. Yang kedua, yang menurut gua paling penting, adalah rasa percaya kalau Bitcoin menjadi aset untuk hedging mata uang fiat. Rasa percaya banyak orang kalau mata uang fiat itu diciptakan untuk hancur pada suatu saat. Rasa percaya Bitcoin harganya bisa sampai tak terhingga karena uang fiat bisa diprint hingga jumlah yang tak terhingga. Bagi teman-teman yang nggak tahu uang fiat itu apa? Dolar, rupiah, Singapura dolar. Semua mata uang di dunia ini basically hampir semuanya fiat. Sebanyak apa sih orang yang percaya sampai Bitcoin ini bisa dibilang banyak orang sebagai aset yang berharga? Kalian ingat gak cerita penyihir dan jantung tadi itu? Kalian ingat gak sistem desentral tadi? Dimana gue bilang semakin banyak orang yang mining, maka semakin aman network Bitcoin dan gak akan pernah mati networknya. Ingat ya, kekuatan computing semua miner Bitcoin di seluruh dunia, kalau gue gabung ya, itu lebih besar daripada kekuatan computing Google, computing Amazon, Apple, Microsoft, Facebook. Digabung. Semua perusahaan yang tadi gue sebut digabung. Masih lebih besar Bitcoin. Itu kalau gue kalibrasiin ya dalam bentuk fisik. Itu kayak ukuran motor bebek kalian sandingin sama truk tronton gitu. Ini adalah pie chart yang gue minta ChatGPT buatin supaya kalian kebayang segede apa network Bitcoin itu dibandingin sama giant tech company yang kalian lihat itu, yang kalian pakai tiap hari. Terus pasti ada yang nanya juga nih, lah kalau rasa percaya doang, kan ini sama aja kayak pegang angin, kayak pegang udara, nggak ada yang dipegang. Bisa aja suatu saat semua orang nggak percaya lagi dong. Kalau kalian pakai pemikiran itu, sekarang gue tanya balik, kenapa kalian percaya sama mata uang kalian sendiri? Kenapa kalian merasa uang kertas yang kalian simpan di dompet kalian itu ada harganya? Kenapa kalian bekerja mati-matian untuk uang kertas yang kalian percayai itu berharga? Padahal itu dicetak dari angin. Pemerintah secara teknis bisa cetak uang kalian seenak jidat. Dan nilainya turun terus karena inflasi. Dicetak terus-terusan. Nilainya semakin lama semakin berkurang. Nggak ada sistem halving di mana setiap 5 tahun sekali rupiah tiba-tiba dipotong setengah. Nggak ada. Ya, nggak ada. Apakah jawaban kalian hanya sekedar karena ada satu entitas sentral alias pemerintah yang bilang ke kalian kalau mata uang kalian itu berharga dan nggak ada aset lain yang boleh kalian pakai untuk melakukan jual beli?
Kalau ini ada di pikiran kalian pasti jadi skeptik dan bertanya kembali. Lah, Bitcoin kan juga nggak bisa dipakai buat jual beli bang. Itu kan ilegal. Nggak bisa dipakai sebagai legal tender. Kalian nggak bisa beli ayam goreng di pinggir jalan pakai Bitcoin gitu. Kalau itu argumen kalian, apa bedanya sama emas? Apa bedanya sama saham? Apa bedanya sama properti? Emangnya bisa kalian beli roti di pinggir jalan pakai emas? Emangnya kalian bisa bayar uang sekolah pakai saham BBCA kalian? Kan nggak bisa. Harus dirupiahin dulu, baru kalian bisa beli. Ya sama, Bitcoin juga seperti itu. Malahan Bitcoin itu diterima sebagai legal tender di 2 negara per video ini dibuat. Di negara El Salvador dan di Central African Republic. Kalian bisa literally jalan-jalan di El Salvador, kalian beli roti pakai Bitcoin. Bisa. Kalian bisa beli es cendol kan. Kalau sana dijual es cendol kalian bayar Rp5.000 gitu kan. Pakai Bitcoin. Bisa. Pakai Lightning Network. Jadi nggak bayar network fee yang mahal. Basically gratis. Dan menurut gua, ini akan terus bertambah dalam beberapa puluh tahun ke depan. Akan semakin banyak yang adopsi Bitcoin sebagai legal tender. Bitcoin per video ini di syuting adalah aset dengan kapitulasi pasar nomor 8 terbesar di dunia. Bitcoin juga sudah diadopsi oleh institusi raksasa seperti MicroStrategy, Tesla, Grayscale, Fidelity, Goldman Sachs, BlackRock, PayPal, Visa, Mastercard, ARK Invest, banyak banget. Itu basically company raksasa. Ada ratusan, bahkan gue bisa bilang ribuan atau mungkin puluhan ribu company di dunia ini, di dalam dan di luar US, yang nge-support ekosistem Bitcoin. OJK-nya Amerika itu juga baru aja menyetujui ETF Bitcoin di awal tahun ini dan menganggap kalau Bitcoin adalah aset atau komoditas dan bahasa kasarnya bukan scam. Indonesia melalui OJK dan Bapepti juga setuju kalau Bitcoin adalah aset dan juga bukan scam. Dan di sini gue tegaskan sekali lagi ya, gue hanya mention Bitcoin saja, bukan kripto aset yang lain. Hanya Bitcoin, bukan Ethereum, bukan Solana, bukan XRP, bukan Dogecoin, bukan Manta dan lain-lainnya. Enggak. Yang lainnya itu cara kerjanya beda lagi dengan Bitcoin. Dan gue gak tertarik sama sekali ngebahas koin yang lain. Karena semua itu ada pemiliknya, ada CEO-nya, atau ada investor gede di baliknya. They don't work the same way as Bitcoin. Justru orang-orang yang buat koin-koin itu bertujuan exit strategi mereka adalah beli lebih banyak Bitcoin. Tapi Bitcoin ini kan ditemukan sama satu orang, namanya Satoshi Nakamoto. Itu emangnya dia bukan CEO dari Bitcoin? Dia emang benar founder dari Bitcoin. Dan pas dia ciptain Bitcoin ini, dia nggak cetak Bitcoin untuk dirinya sendiri dalam jumlah banyak. Nggak kayak token-token lain atau koin-koin lain, di mana 40-50% supply tokennya itu udah dikasih jatah duluan ke investor sama ke tim-timnya. Satoshi Nakamoto itu dapetin Bitcoin dengan cara yang fair, yaitu menambang Bitcoin itu sendiri pakai komputer juga, sama seperti kita semua. Bedanya, dia mulai duluan karena dia yang ciptain dan dia percaya sama proyeknya. Dan sampai sekarang, sudah lebih dari 10 tahun, dompet Satoshi sudah tidak pernah aktif dan tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi antara dia sudah meninggal atau dia lupa sama password dari dompet dia sendiri. Ya, ada banyak banget dompetnya. Dan Bitcoinnya itu tersebar di semua walletnya. Dan khusus bagian ini, hanya khusus bagian ini. Ini hanya asumsi mayoritas orang. Dan gue suka bilang, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita tahu, sihir dari Bitcoin ini itu sudah pakem dan sudah permanen. Walaupun Satoshi tiba-tiba bergerak lagi, ternyata dia masih hidup. Dia nggak bisa ngotak-ngatik networknya sama sekali. Dia nggak bisa nambah Bitcoin dengan ngubah-ngubah kode Bitcoin, itu nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Gue sangat saranin kalian belajar cara kerja blockchain itu kayak gimana. Kalau gue jelasin di sini, kalian pasti ngantuk dan langsung keluar dari video ini. Tapi gampangnya adalah, yang pasti, Satoshi nggak bisa ubah apapun dari Bitcoin yang dia sendiri bangun. Lalu pertanyaannya adalah, terus kenapa kok Bitcoin bisa tiba-tiba turun 70% bang dalam setahun? Itu karena siklus halving yang gue sebutkan tadi, yang terjadi 4 tahun sekali. Ada supply shock, ada supply yang tiba-tiba berkurang secara mendadak, dan itu menyebabkan harganya naik. Nah, di saat harganya ini naik, aset-aset kripto yang lain yang gak ada hubungannya sama sekali dengan Bitcoin, itu ikut-ikutan naik. Gara-gara kripto mulai naik daun, mulai terkenal lagi nih, gara-gara Bitcoin juga ikutan naik. Ini tuh kayak efek bola salju, ya. Bitcoin terbang tinggi, orang-orang yang telat masuk ikut-ikutan beli dan FOMO.
Ini ngedorong Bitcoin ke harga yang lebih tinggi lagi dengan rentang waktu yang terlalu cepat. Ditambah ini market yang dia buka 24 jam dan buka tanpa berhenti ya, nggak ada libur. Dan bisa diakses di seluruh dunia. Beda kayak saham Indonesia yang aksesnya itu lebih gampang kalau lu adalah orang Indonesia. Kalau Bitcoin ini itu diakses sama semua orang di seluruh dunia. Yang artinya pressure atau tekanan buying powernya itu luar biasa besar. Makanya kalau Bitcoin itu terbangnya itu bisa tinggi banget luar biasa. Tapi menurut gua, volatilitas atau kenaikan turun yang lumayan gila ini dari aset Bitcoin, ini akan semakin berkurang dalam kedepannya. Mungkin 10-20 tahun lagi. Karena kapitulasi pasarnya yang semakin tinggi. Kalau kalian ada yang dengar bilang kripto adalah scam, kemungkinan besar mereka ngomonginnya bukan Bitcoin, tapi koin-koin lain. Koin meme, koin gambar-gambar anjing, koin gambar kodok, koin gambar kucing yang gak jelas. Itu bukan Bitcoin. So, apakah gue berpikir kalau Bitcoin adalah scam? Jawaban paling tepat yang bisa gue kasih ke kalian adalah gue sama sekali gak ketemu alasan kenapa Bitcoin adalah sebuah scam. Gue sangat rekomen kalian belajar mengenai Bitcoin menggunakan rasa skeptis yang kalian miliki. Jadi contoh misalnya, kalian merasa Bitcoin itu bisa dihack. Ya udah, cari aja di YouTube apakah Bitcoin bisa dihack atau enggak. Semakin kalian paham apa itu Bitcoin dan gimana cara kerjanya, kalian akan semakin yakin kalau Bitcoin adalah jalan keluar dari perbudakan fiat. Kalian bakal jadi orang kayak gue yang ngomong kayak orang gila, ngomongin fiat adalah sampah, bank sentral adalah sampah, dan the Fed adalah sampah. Dan semakin kalian paham luar dalam apa itu Bitcoin, kalian gak akan pernah lagi panik dengan namanya Bitcoin itu harganya naik turun. Gak jelas dalam jangka pendek. Kalian gak akan panik sama sekali. Karena kalian tahu, di harga berapapun kalian beli, walaupun kalian beli di harga all time high sekalipun, 5-10 tahun kemudian, kalian tahu harganya pasti akan jauh lebih tinggi daripada harga yang kalian beli. Dan kalian akan paham kalau networknya tidak akan pernah mati. Berbeda seperti saham, yang perusahaannya bisa bangkrut dalam waktu random. Berbeda seperti obligasi, di mana ada kemungkinan negara yang nerbitin obligasi tersebut bisa tiba-tiba kolaps. Berbeda seperti properti, di mana properti bisa kena musibah gempa atau disita oleh pemerintah yang jahat. Bahkan network Microsoft sendiri, ya, beberapa hari lalu baru aja shutdown di seluruh dunia. Bitcoin tetap berjalan. 10 menit, satu blok baru. 10 menit, satu blok baru. 10 menit, satu blok baru. Bitcoin tidak pernah mati. Bitcoin akan tetap hidup selama ada satu laptop yang menyala di pojokan dunia manapun. Gak peduli tiba-tiba listrik dan internet mati total di Asia Tenggara, Bitcoin akan tetap hidup. Satu-satunya cara untuk membunuh Bitcoin adalah listrik mati total 100% di seluruh dunia. Dan kalau ini terjadi, uang kalian di bank itu juga gak akan bisa kalian tarik. Emas yang kalian simpan di perusahaan investasi itu juga gak akan bisa kalian ambil. Saham yang kalian invest itu juga semuanya akan hilang rekornya. Akan terjadi chaos di seluruh dunia dan Bitcoin akan jadi hal paling terakhir yang kalian harus pikirin. So, buy Bitcoin and hold it. Itu menurut opini gue. Sekali lagi, ini bukan financial advice. Tapi menurut gue, jauh lebih bagus kalian punya sedikit Bitcoin daripada nggak punya sama sekali. Yang penting kalian bukan jual beli. Ya, kalian bukan trader. Kalau trading segampang itu, semua orang sudah jadi kaya. Cukup beli dan lupakan. Kalau kalian sangat pemula dan have no idea cara belinya tuh kayak gimana dan masih sangat asing dengan investasi, kalian nggak pernah beli saham sama sekali, gue sangat saranin kalian pakai aplikasi Pintu untuk beli. Dan bukan karena gue disponsor ya, bukan sama sekali. Gue nggak kenal sama sekali sama tim marketingnya Pintu. Bahkan gue nggak pakai aplikasi Pintu sama sekali untuk beli kripto. Gue pakainya itu toko kripto. Kenapa gue rekomen Pintu? Karena gue rasa dari semua crypto exchange lokal, gue merasa Pintu adalah yang paling ramah buat pemula bentukan aplikasinya. Tapi kalau kalian udah pernah beli saham, gue rekomen kalian pakai toko kripto. Sekali lagi, ini bukan disponsorin ya, ini emang gue pakai toko kripto. Kalau kalian ngerasa terbantu dan mau pakai aplikasinya, kalian bisa pakai kode referral gue di sini, di bawah sini, ya, untuk Pintu ataupun toko kripto. Gue nggak pakai Pintu, ini gue cuma masukkan referral gue aja, ya. Sebagai tanda terima kasih kalian, kalau kalian ngerasa video ini kebantu, silakan pakai referral gue. Gak mau pakai juga silakan. Kalau kalian pakai kode referral gue di toko kripto, kalian bisa dapetin diskon trading 10% dan semua linknya akan gue taruh di deskripsi yang ada di bawah. Dan gue tegasin di sini ya, di akhir video ini, gue nggak rekomen kalian beli koin apapun selain Bitcoin kalau kalian nggak ngerti projectnya. Dan gue juga rekomen
riset sekali lagi lebih dalam mengenai Bitcoin di luar sana. Video ini cuma ngupas kulitnya aja. By the way, gue juga ada ngebahas tentang apa itu tujuan hidup dan gimana gue ngegambarinnya dengan cara bermain game. Gue rasa kalau kalian pemula dalam investasi atau nggak pernah sama sekali, ini bakal jadi video yang ngubah hidup kalian. So, check it out. Karena perspektif dari video ini yang mengubah hidup gue sampai sekarang. Atau kalian juga bisa nonton video gue lainnya di sini. Ini yang cukup entertainment. Dah, itu aja. So, pesan terakhir dari gue adalah buy Bitcoin and hold it.